Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rul Spardi, NIM 18 2600 094. Eh, saya akan memaparkan materi saya itu tentang korupsi dalam perspektif akhlak politik. Saya mengambil sumber referensi dari jurnal Trunojoyo. Baik, langsung saja. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara akhir-akhir ini menunjukkan betapa runtuhnya nilai-nilai etika dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Penyebab korupsi di Indonesia, kasus-kasus korupsi yang terjadi dan terus mewarnai pemberitaan itu tidak muncul begitu saja. Tentu saja mulai melalui proses yang panjang dan situasi yang berbeda antara orang per orang. Artinya penyebab seseorang yang satu dengan yang lain berbeda-beda dalam melakukannya. Ada orang melakukannya karena adanya kesempatan yang disebabkan oleh orang lain, misalnya karena suap. Ada pula yang melakukannya karena faktor tamak atau rakus terhadap harta meskipun penghasilannya sudah besar, seperti yang terjadi pada Hakim MK Akil Mukhtar dan Rudi Rudini. Ada karena tergoda kekuasaan yang besar seperti pada Sri Atut dan dinastinya. Saat-saat orang berkuasa terlalu lama, biasanya di masa-masa berikutnya cenderung dan mulai korup. Menurut Abdullah Humawa, setidaknya ada 8 penyebab kasus-kasus terjadinya korupsi di Indonesia. Yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Nah, sebagai negara yang baru merdeka dan masuk kategori negara yang sedang berkembang, seharusnya porsi untuk bidang pendidikan mendapatkan prioritas. Akan tetapi selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, pembangunan masih difokuskan pada bidang ekonomi. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Nah, negara yang baru merdeka dan lepas dari imperialis biasanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Akan tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Dalam wujud korupsi waktu melakukan pungli, markup kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi. Selanjutnya kita pindah yang ketiga, yaitu pejabat yang serakah. Nah, pola hidup konsumerisme melahirkan sikap dan pola hidup hedonisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas, mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Dari sini lahir sikap serakah. Akibatnya, pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan markup proyek pembangunan, berbisnis dengan pengusaha dalam bentuk menjadi komisaris maupun salah seorang stakeholder dari perusahaan tertentu. Nah, kita pindah yang keempat, yaitu law enforcement tidak berjalan. Nah, disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan, karena segala sesuatu diukur dengan uang. Kita pindah yang kelima, yaitu hukuman yang ringan terhadap koruptor. Disebabkan law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor, bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN. Selanjutnya kita pindah yang keenam, yaitu pengawasan yang tidak efektif. Nah, dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut internal
kontrol yang bersifat inbuilt dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Seperti kita masuk lift, tiba-tiba terdengar bunyi alarm. Kemudian kita pindah yang ketujuh, yaitu tidak ada keteladanan pemimpin. Nah, ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 1997, keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dengan pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Nah, kita pindah ke yang ke-8, yaitu budaya masyarakat yang kondusif, KKN. Nah, di negara Indonesia yang agraris, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak masuk sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain. Karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah alias dianggap benar dan sah-sah saja. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbuatan korupsi sebagian besar adalah karena faktor sikap, jiwa, dan perilaku seseorang yang cenderung mengabaikan etika agama dan kata hatinya yang paling dalam yang diciptakan Allah dalam keadaan fitrah atau pasti cenderung pada kebaikan, kebenaran, dan lurus. Nah, oleh sebab itu, manusia harus mencari jalan keluarnya agar terhindar dari godaan melakukan perbuatan ini dan perlu mengetahui modus-modus yang sering dipakai dalam kejahatan korupsi. Karena korupsi cenderung melibatkan banyak orang, faktor, lembaga, instansi, negeri maupun swasta. Nah, kita pindah pada korupsi dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary, sehingga ada undang-undang khusus bagi pelaku korupsi, yaitu Undang-Undang Anti Tipikor atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan pejabat berkerah putih atau pejabat berdasi. Jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar tikus yang sedang menggerogoti mangsa, sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digerogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama dengan perumpamaan tersebut, yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat yang menanggung akibatnya, karena hanya rakyatnya yang semakin miskin, sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri. Nah, dari sinilah ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-syariah, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene-nya adalah uang publik atau rakyat. Yang kedua, praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau segolong atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Yang ketiga, perbuatan korupsi adalah perbuatan salim, baik untuk memperkaya diri, orang lain, kelompok, dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jeripaya rakyat, termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Nah, kita pindah yang keempat, yaitu kolusi. Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol,
seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal dan tertentu. Lobby-lobby seperti menerima suap atau hadiah dari pihak-pihak yang diuntungkan. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.